Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Nur Ibrahim dengan NIM 24352 dari kelas TIP 3. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat tentang analisis dan perancangan implementasi ekonomi sirkular pada industri manufaktur. Pada slide pertama ini, di sini terdapat profil industri pada PT ABC tersebut. PT ABC ini merupakan perusahaan tembakau nasional yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar dalam industri rokok Indonesia. Berdiri sejak tahun 1913 di Surabaya. Perusahaan ini telah berkembang dari industri rumahan menjadi perusahaan manufaktur berskala nasional dan internasional. Pada Mei 2005, mayoritas saham dimiliki oleh Philip Morris International memperkuat akses terhadap ekonomi teknologi produksi modern, standar kualitas global, serta praktik manajemen yang lebih terintegrasi. Keberadaan perusahaan ini tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga pada sektor pertanian, distribusi, dan penyerapan tenaga kerja. PT ABC ini memproduksi rokok kredek legendaris seperti Jisamsu, Sampurna Mil, dan Sampurna Hijau, serta mendistribusikan produk Marlboro. PT ini juga termasuk PT tertua di Indonesia. Selanjutnya, masih dalam profil industri. Satu, itu yang pertama itu jenis produk. Jenis produknya itu ada rokok konvensional dan juga produk tembakau bebas asap. Di dalam rokok konvensional ini terdapat dua, yaitu sigaret rokok tangan atau SKT. Yang kedua itu ada sigaret kretek mesin atau SKM. Dan produk tembakau bebas asap ini ada IQOS atau HEETS. IQOS ini termasuk produk terbaru yang dihasilkan dari industri ABC ini. Yang kedua itu ada sistem produksinya. Sistem produksinya itu ada mass production atau continuous. Mass production dan continuous ini production menuntut kestabilan pasokan bahan baku serta konsistensi kualitas. Selanjutnya ada rantai nilai. Sektor hulu sangat tergantung pada kualitas tembakau dan cengkeh lokal, sementara sektor hilir didukung oleh jaringan distribusi luas yang menjangkau hingga tingkat pengecaran melalui komunitas retail. Ada juga upstream dan juga downstream. Upstream itu pengadaan tembakau pilihan seperti tembakau Tamagung dan Cengkeh. Downstreamnya ada jaringan distribusi nasional dan Sampurna Retail Community SRC. Selanjutnya ada analisis model ekonomi. Analisis model ekonomi itu ada model ekonominya merupakan masih linear. Saat ini berada dalam fase transisi, namun operasional hariannya masih didominasi model linear. Apakah sudah recycle? Ya, sudah recycle. Karena sudahnya diterapkannya yaitu sisa tembakau produksi dimanfaatkan ulang terbatas. Yang ketiga itu ada sudah menuju sirkular, mulai mengintegrasi aspek sirkular melalui pemanfaatan limbah produksi kembali ke proses manufaktur. Namun demikian, menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya ekonomi sirkular dengan mulai menerapkan praktik daur ulang internal. Transisi ini menunjukkan bahwa perubahan menuju ekonomi sirkular bersifat bertahap dan membutuhkan adaptasi teknologi, organisasi, serta investasi yang tidak sedikit. Slide selanjutnya masih dalam analisis model industri. Analisis modelnya itu ada take, make, use, dispose, menggambarkan alur alur utama industri tembakau saat ini. Bahan yang pertama itu ada take. Take itu bahan baku diambil dari alam, lalu diproses menjadi rokok, digunakan oleh konsumen, dan akhirnya menghasilkan limbah pasca konsumsi limbah tersebut. Yang pertama itu ada take. Take itu mengambil bahan baku dari alam, lalu dikumpulkan. Lalu yang kedua itu ada make. Make itu proses pembuatan bahan jadi atau rokok. Yang ketiga itu ada use. Use itu mengonsumsi atau menggunakan bahan jadi atau rokok oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir ada dispose. Dispose itu limbah, sisa, atau puntung atau filter menjadi limbah yang tidak kembali diproduksi. Sistem pengolahan yang terintegrasi akibatnya nilai material hilang dan menimbulkan beban lingkungan. Kondisi ini menunjukkan ketidakefisiensi sistem dan menjadi dasar perlunya desain ulang model industri agar lebih sirkular. Selanjutnya ada analisis material flow. Material flow analisis menunjukkan bahwa tembakau dan cengkeh merupakan komponen paling kritis dalam sistem produksi. Nah, tembakau, tembakau, cengkeh, dan kertas sigaret dan filter ini masuk ke dalam input utama. Selain material tersebut, ada juga energi yang sangat penting yang masuk ke dalam input utama.
Contohnya itu penggunaan bahan bakar fosil untuk proses pengeringan, curing tembakau, terutama untuk proses curing tembakau. Output produk itu berupa merek-merek ikonik memiliki nilai ekonomi tinggi, namun nilai tersebut belum sepertinya diimbangi dengan pengolahan sisa material yang optimal. Contoh contoh brand ikoniknya itu ada seperti Jisamsu, Sampurna Mil, dan juga Marlboro. Selanjutnya masih terdapat analisis material flow, yaitu ada limbah atau scrap. Limbah atau scrap itu eh, sisa-sisa limbah dari produk yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, baik berupa limbah padat maupun emisi gas. Contohnya itu debu tembakau dan sisa potongan material sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Memiliki nilai ekonomi, emisi ada emisi karbon dari proses manufaktur menambah beban lingkungan dan berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan regulasi di masa depan. Oleh karena itu, pengolahan limbah dan emisi menjadi salah satu titik masuk paling strategis dalam penerapan ekonomi sirkular. Di bawah ini ada dua diagram analisis material flow. Yang pertama, input dan output utama. Input utama ini terdiri dari tembakau pilihan seperti cengkeh 30%, kepas 20%, banfik 30%. Yang sebelahnya itu ada input dan output utama. Di dalamnya terdapat produk jadi dan sisa-sisa limbah, limbah dun, dan emisi puntung. Slide selanjutnya ada strategi yang diterapkan. Strategi yang diterapkan itu reduce, dilakukannya peningkatan di efisiensi mesin dan otomatisasi proses produksi dengan presisi yang lebih tinggi. Kehilangan material dapat ditekan secara signifikan. Contohnya itu untuk meminimalisir tobacco waste. Selanjutnya ada recycle. Recycle itu diwujudkan melalui pengolahan ulang debu tembakau menjadi reconstituted tobacco leaf yang dapat digunakan kembali. Sementara strategi yang ketiga itu ada recover. Recover itu masih berada pada tahap pengembangan konsep, khususnya terkait pengolahan limbah pasca konsumsi atau mengolah puntung rokok menjadi material komposit. Selanjutnya, strategi yang diterapkan itu ada strategi yang paling realistis itu yaitu recycle. Recycle dinilai paling realitas karena telah terbukti secara teknis dan tidak memerlukan perubahan besar pada sistem produksi. Namun, dari sisi lain, nilai ekonomi tertinggi yaitu reduce. Reduce melalui otomatisasi memiliki dampak yang lebih besar karena mampu meningkatkan yield produksi. Mengapa recycle lebih dominan? Karena secara teknis mampu mengurangi kebutuhan bahan baku primer secara langsung. Karena terjadinya dapat langsung menurunkan kebutuhan bahan baku primer dan biaya pengolahan limbah. Slide selanjutnya yaitu desain loop system. Pada desain loop system ini terdapat apakah PT ini berpotensi adanya closed loop? Ya, memungkinkan pada aspek material teknis, terutama melalui pengumpulan limbah pasca konsumsi. Desain closed loop ini berfokus pada material teknis yang masih memungkinkan untuk dikembalikan ke siklus industri. Pengumpulan limbah pasca konsumsi menjadi tantangan utama karena melibatkan perilaku konsumen dan infrastruktur logistik. Meskipun kompleks, sistem ini berpotensi besar untuk meningkatkan keberlanjutan industri. Selanjutnya itu ada refresh supply chains dan juga chemical recycling. Refresh supply chain itu diperlukan untuk menarik kembali material yang telah digunakan konsumen. Desain ini sangat diperlukan untuk menarik kembali limbah filter dari masyarakat meskipun membutuhkan biaya logistik besar di awal. Yang itu ada yang terakhir itu ada chemical recycle menjadi solusi tek menjadi menjadi solusi teknologi yang memungkinkan material filter diolah kembali menjadi bahan baku industri lain. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru dari material yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Sistem ini juga dapat dipertimbangkan untuk mengolah kembali filter menjadi bahan baku industri plastik lainnya. Selanjutnya ada dampak terhadap produktivitas. Yang pertama itu ada simulasi efisiensi. Pada simulasi ini, penurunan waste sebesar 5% menurunkan biaya rata-rata dari dari 16.000 menjadi 15.400 dalam skala produksi besar besar.
besar, efisiensi kecil sekalipun dapat menghasilkan peningkatan laba yang sangat besar. Penghematan 16.600 per unit menghasilkan tambahan laba operasional sebesar 1,2 miliar pada volume 2 juta unit. Slide selanjutnya itu masih masih dalam dampak terhadap produktivitas. Yang ketiga yaitu analisis kritis. Efisiensi material berperan sebagai instrumen strategis dalam menghadapi tekanan eksternal, khususnya kenaikan cukai. Dengan struktur biaya yang lebih efisiensi, perusahaan memiliki fleksibilitas harga yang lebih baik dan mampu mempertahankan daya saing tanpa mengorbankan margin keuntungan. Dalam dalam sistem ini, efisiensi juga bukan sekedar mengejar profit, tapi sebagai bantalan ekonomi untuk menyerap kenaikan tarif cukai hasil tembakau CHT tanpa harus menaikkan harga jual secara drastis. Selanjutnya itu ada tantangan implementasi. Tantangan implementasi ini yang pertama itu ada teknologi, merupakan tantangan terbesar dalam implementasi ekonomi sirkular karena membutuhkan investasi tinggi dan pada fasilitas produksi produk bebas asap. Yang kedua itu ada CAPEX. CAPEX itu pengembangan fasilitas produksi modern dan digitalisasi membutuhkan model besar serta kesiapan sumber daya manusia. Tanpa perencanaan matang, investasi ini berpotensi membebani keuangan perusahaan. CAPEX ini adalah contohnya besarnya modul untuk otomasi digitalisasi pada pabrik industri 4.0. Selanjutnya masih dalam slide tantangan implementasi. Yang ketiga itu regulasi, regulasi cukai. Regulasi regulasi adalah tekanan beban cukai yang terus meningkat setiap tahun. Regulasi cukai yang terus meningkat menuntut perusahaan untuk semakin efisiensi. Di sisi lain, ketergantungan pada tembakau atau bahan baku, kelangkaan tembakau berkualitas tinggi akibat anomali cuaca dan kerusakan lahan. Risiko ini menghadapi resiko pasokan akibat perubahan iklim. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya pendekatan ekonomi sirkular sebagai strategi mitigasi risiko. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang satu itu ada rekomendasi melanjutkan transisi ke produk rendah resiko, reduce risk products, dan memperluas skala penggunaan reconstituted tobacco. Yang kedua itu ada prioritas optimasi efisiensi material pada lini produksi massal untuk menjaga margin di tengah tekanan cukai. Yang ketiga ada visibilitas. Strategi ini sangat layak atau visible dalam 5 tahun karena didukung oleh infrastruktur teknologi global dari afiliasi internasional PMI. Penerapan ekonomi sirkular pada industri tembakau merupakan strategi yang realistis dan strategis. Fokus utamanya terletak pada efisiensi material, pemanfaatan ulang limbah produksi, dan transformasi bertahap menuju sistem yang lebih tertutup dengan dukungan teknologi dan manajemen global. Strategi ini sangat visible untuk diimplementasikan dalam jangka menengah hingga panjang. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dalam PPT ini, tidak semua industri mampu menerapkan berbagai macam berbagai macam implementasinya. Ada juga yang tidak dapat menerapkan implementasi-implementasi. Berbagai industri juga berbeda dalam produksi manufakturnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.